Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin wa khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Jumat itu hari terbaik dari hari-hari selainnya. Ibadah yang kita lakukan di hari Jumat berarti kita melaksanakan ibadah di hari terbaik. Tiada indah terbitnya matahari melainkan lebih indah di hari Jumat ini. Amalan-amalan yang banyak Rasulullah sunnahkan untuk melaksanakan juga ada di hari Jumat ini. Bahkan seruan untuk melaksanakan ibadah Jumat hanya di hari Jumat. Maka ketika kita bisa melaksanakannya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena Allah perintah saya melakukan. Sebab boleh jadi kita melaksanakan perbuatan yang sama, gerakan yang sama, mengucap yang sama, tetapi nilainya berbeda di sisi Allah. Luruskan niat karena Allah dan karena melaksanakan perintahnya. Salawat dan salam semoga Allah berkenan memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini adalah minggu awal tahun baru Hijriah. Bagi sebagian orang, bertukarnya waktu adalah hal yang biasa saja. Bertambah usia, hari berganti hari, bulan pun berganti, biasa saja baginya. Tidak membawa pengaruh apa-apa ke dalam kehidupan dirinya. Tetapi bagi kita yang paham betul usia kita terbatas di dunia ini, ketika bertambahnya waktu, ada rasa kekhawatiran dalam diri. Jangan sampai waktu berlalu, bertambah usia, tetapi kita tidak bertambah kebaikan di diri kita. Maka banyak yang bisa kita ambil ketika datangnya tahun baru Hijriah itu. Banyak hikmah yang tersimpan di dalamnya. Tetapi kali ini dalam waktu yang singkat, kita bersama-sama melihat hadis pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diambil dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi,
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Umar bin Khattab mendengar ini, kalimat yang pertama Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap perbuatan apa saja yang kita lakukan ada niatnya. Kita melaksanakan ibadah Jumat ini ada niatnya, ada motivasinya, ada keinginan yang menggerakkan kita sehingga kita hadir di masjid ini. Tak mungkin kosong. Minimal ada keinginan, ya ini hari Jumat, ya saya udah dewasa, saya melaksanakan ibadah Jumat. Itu namanya niat. Yang menggerakkan sehingga kita melakukan sesuatu itu niat, dan setiap amal pasti niat. Makan pun kita ada niatnya. Kenapa saya makan? Saya lapar, saya mau makan dulu. Nah, ketika saya bilang saya makan karena lapar, maka niatnya hanya untuk menutupi lapar, rasa lapar itu. Apa saja yang kita lakukan bagi orang yang berakal, yang punya pilihan, setiap yang dia lakukan pasti ada niat, unsur niat di dalamnya. Begitupun kita beribadah, ada niatnya. Ya, hanya yang dewasa atau malu, masa kita sudah dewasa tidak beribadah juga Jumatan, ya khawatir nanti 3 kali Jumat dianggap munafik, segala macam. Motivasi kita beragam. Itu niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu menentukan hasil akhirnya. Sebentar lagi kita sholat Jumat, sama-sama berdiri menghadap kiblat, sama-sama bertakbir, sama membaca Al-Fatihah, ujungnya juga sama-sama salam. Tetapi nilainya di sisi Allah tergantung niat kita. Ngapain kita sholat Jumat? Ya kita ikut-ikutannya, itulah nilainya. Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat. Maka di awal khatib mengajak kita, mari luruskan niat. Kenapa? Karena Allah itulah timbangan dari batin kita dalam melakukan segala sesuatunya. Apapun yang kita lakukan, timbangan batin diterima oleh Allah. Pahala ibadah yang kita lakukan, niat, itu batin. Tetapi yang lahirnya apa? Ittiba'u sunnati Rasulillah. Kita salat ikut seperti salat Nabi? Tidak. Kita Jumatan seperti Jumatannya Nabi? Tidak. Ketika niatnya benar, terus yang kita lakukan juga ikut Nabi, inilah yang diterima oleh Allah. Barulah Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Lihat, dulu sahabat juga hijrah bersama Rasulullah SAW. Sebagai catatan, Nabi hijrah itu di bukan tahun-tahun awal ketika sudah berdakwah, tetapi sudah mengalami beberapa waktu juga, bahkan lebih lama sebelum Nabi tinggal di Madinah. 13 tahun baru Nabi hijrah ke Madinah. Menemui kegagalan, menemui kesalahan, menemui banyak ujian cobaan. Nabi tidak langsung hijrah. Nabi berjuang dulu bagaimana agamanya tegak di daerahnya. Baru setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Sahabat yang ikut dengan Nabi beragam juga niatnya. Fisiknya sama-sama berangkat ke Madinah, tapi ada indikasi Nabi menyatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya. Tetapi ada juga sahabat yang memiliki potensi niatnya untuk duniawi. Itu dunia, bisnis, apa saja, kekayaan. Mungkin di daerah tempat hijrah ini lebih subur, ini bisnisnya lebih menjanjikan, berangkat dia pindah ke sana.
atau urusan pernikahan. Boleh jadi di daerah itu cantik-cantik, dasarnya ingin menikahi penduduk sana, pindah. Apa yang ia dapatkan? Mahajara ilaih. Apa saja niatnya, motivasinya, itulah yang akan ia dapatkan. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, terkait hal ini kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 19. Diawali dengan ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Kalau kita melakukan sesuatu, amalan, perbuatan, motivasinya dunia, apa yang terjadi? Ajjalna lahu, Allah akan beri. Tapi apakah yang kita mau yang Allah beri? Ma nasha, kata Allah, yang kami inginkan. Kita ingin, Allah ingin. Yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Kalau demikian, kalau motivasi kita beramal, beribadah hanya untuk dunia, kemungkinannya pertama adalah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa saja yang kita lakukan, kalau motivasinya dunia, kemungkinan yang pertama tidak dikasih oleh Allah. Sebab Allah akan memberi apa yang Allah mau. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Bahkan tidak hanya itu, wa ja'alna lahu jahannama. Ketika di dunia kita sudah dapatkan, di akhirat tidak dapat lagi. Kita beribadah rajin-rajin untuk apa? Biar dianggap orang saleh. Di dunia didapatkan, boleh jadi orang menganggap kita betul-betul saleh, atau hanya beberapa orang yang menganggap kita saleh. Di akhirat kita tidak dapatkan apa-apa. Sebaliknya, mengkana wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sebaliknya, siapa yang melakukan sesuatu dasarnya adalah karena inginkan akhirat, biarlah Allah balas di dunia. Saya lakukan karena Allah saja, karena Allah suruh saya hadir Jumatan ini. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah perintahkan, wahai orang beriman, kalau disuruh untuk Jumat maka lakukanlah, tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, maka saya segera datang. Ini dasarnya kita Jumatan. Apa yang terjadi? Maka akan dan mendapatkan Allah dan balasan di akhirat, dan ini pasti. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, maka minimal ada kepikiran sama kita atau keinginan dalam hati, ya Allah, memang hijrah itu penting. Hijrah apa? Minimal hijrah dalam berniat itu. Kalau selama ini niatnya, ya orang sholat saya sholat juga, ya orang karena saya sudah dewasa, karena saya berkeluarga, malu. Saatnya merubah niat itu, ikhlas hanya karena Allah saja, karena Allah suruh, inilah saya lakukan. Maka Imam Nawawi membagi 3 hijrah itu. Ada hijrah tempat, berpindah tempat. Mungkin tidak layak lagi, tidak bisa lagi mengamalkan ajaran Islam di daerah A, di daerah tertentu, maka pindahlah. Ada di sana famili keluarga yang bekerja di, contohnya di negara kafir, yang azan saya tidak ada, suruh dia pindah. Itu pindah secara fisik. Yang kedua, hijrah secara perbuatan, ya seperti niat tadi. Atau Nabi mengatakan, al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajara, siapa saja yang berhijrah, manahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Allah melarang kita untuk menyiksa diri kita. Kalau masih ada yang melakukan perbuatan yang menyiksa diri dengan asap, berhenti, itu hijrah namanya. Yang masih juga melaksanakan meminum khamar, berhenti, itu hijrah namanya. Apa saja yang Allah larang. Masih sedang juga berjudi, berhenti dia. Ketika dia berhenti, ini yang hijrah namanya. Yang dari Allah larang,
Kalau dia melakukan sesuatu, dia belum sholat, sekarang sholat, itu belum hijrah namanya. Itu kewajiban kita. Yang berhijrah menurut Imam Nawawi adalah ketika yang dilarang oleh Allah saat ini juga dihentikannya. Dia tidak mau lagi berjanji dalam diri sendiri, ya Allah, selama ini udah selesai, tutup buku, hari ini hingga maut datang saya tidak akan lagi mengerjakannya. Ini hijrah, atau hijrah terhadap pelaku dalam perbuatan. Bagaimana hijrah dari pelaku? Nabi mengatakan, la yahillu li mu'min, tidak halal bagi seorang mukmin ayyahjura akhahu, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk hijrah dari pribadi fisik saudaranya fauqa thalas, lebih dari 3 hari. Boleh kita nak nyapa dia, boleh kita tidak berhubungan dia, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau begitu, boleh berhijrah kita dari orang yang pelaku perbuatan yang tidak baik. Boleh jadi dia penjudi, kita tidak mau menyapa dia, boleh, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Kita harus berdakwah kepadanya, kita harus mengingatkannya supaya tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, sehingga dia pun bisa hijrah. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Berhijrahlah. Umar bin Khattab menjadikan momentum hijrah Nabi sebagai tahun baru Islam. Supaya apa? Supaya gelora semangat hijrah itu hadir terus dalam diri kita. Mungkin tempat kita tidak perlu hijrah tempat di negari kita ini, di daerah kita ini, sebab azan masih berkumandang, ibadah kita tidak ada yang melarang. Tapi saatnya hijrah dari perbuatan yang masih juga kita lakukan, padahal itu dilarang oleh Allah. Hijrahlah, berubahlah, karena kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah karena Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, orang yang berhijrah dia akan mendapatkan tempat hijrah, lokasi, situasi kehidupan yang baru, yang lebih damai, bahkan sa'ah, akan mendapatkan rezeki karunia dari Allah yang melimpah ruah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita pasti rugi, Pak. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, manusia mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka pastikan dada ini penuh dengan keimanan, keimanan yang terus kita perbaharui, bukan keimanan yang masih seperti 10 tahun yang lalu. Perbaharui terus keimanan kita, dan juga keimanan anak keluarga kita, biar kita tidak merugi. Orang beriman juga pasti juga rugi juga kalau wa'amilus salihat, belum juga mau beramal soleh. Bekerjalah, tapi bekerja yang baik. Amal bekerja, soleh baik. Apa saja kita lakukan, sebagai apa saja jabatan kita, lakukanlah yang baik, biar kita tidak rugi. Iman, amal soleh juga bakal rugi kalau apa? Wa tawasaw bil haq. Kalau sekiranya khutbah ini ada manfaatnya, sampaikan kepada anak istri di rumah, sampaikan berwasiat akan kebaikan,
ini akan membuat kebaikan itu akan merata hadir di kampung kita. Wa tawasau bis sabri. Tidak hanya cukup itu, lakukan semuanya dengan penuh kesabaran. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أخلص لنا في الأمور كلها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.